Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi dengan aku Izzatul Mukaromah dari Institut Teknologi dan Bisnis Trenggalek, Prodi Ilmu Komputer dengan NIM 230164030003. Aku di sini menjelaskan tentang membangun jaringan komputer di sebuah perusahaan. Perangkat yang digunakan untuk membangun jaringan komputer di sebuah perusahaan yaitu yang pertama server sebagai pusat penyimpanan data, aplikasi dan layanan, serta juga berperan dalam mengelola jaringan dan memberikan akses ke sumber daya bagi pengguna. Berfungsi menyediakan layanan seperti menyimpan data, aplikasi dan autentikasi pengguna. Cara kerjanya yaitu server menggunakan protokol seperti HTTP, FTP, atau SMTP untuk melayani permintaan dari klien. Yang kedua yaitu switch, menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan lokal atau disebut dengan LAN dan meneruskan data ke tujuan yang tepat. Berfungsi menghubungkan perangkat dalam satu jaringan lokal atau LAN seperti komputer, printer, atau server. Cara kerjanya yaitu switch bekerja pada layer 2 atau data link layer menggunakan MAC address untuk mengarahkan data ke perangkat tujuan dalam jaringan. Yang ketiga yaitu router, menghubungkan beberapa jaringan yang berbeda seperti LAN dengan jaringan WAN atau Wide Area Network atau internet. Router juga bertanggung jawab dalam memilih rute terbaik untuk mengirim data. Berfungsi menghubungkan jaringan internal perusahaan dengan internet atau jaringan eksternal lainnya. Cara kerjanya, router meneruskan data antar jaringan menggunakan protokol seperti IP, Internet Protocol. Router juga dapat melakukan NAT, Network Address Translation, untuk mengelola alamat IP internal. Yang keempat yaitu modem, mengubah jaringan digital dari komputer menjadi sinyal analog yang dapat ditransmisikan melalui saluran telepon atau kabel lainnya. Berfungsi menghubungkan jaringan lokal dengan penyedia layanan internet atau ISP. Cara kerjanya, modem mengubah sinyal digital dari perangkat jaringan menjadi sinyal analog untuk dikirimkan melalui jaringan ISP atau sebaliknya. Selanjutnya, firewall, jaringan dari akses yang tidak sah dari serangan cyber. Berfungsi melindungi jaringan dari ancaman eksternal seperti malware atau serangan cyber. Cara kerjanya yaitu firewall memfilter data berdasarkan aturan keamanan dan bekerja pada protokol seperti TCP atau IP untuk memblokir atau mengizinkan lalu lintas data tertentu. Selanjutnya, access point atau EP, perangkat jaringan yang berfungsi sebagai penghubung atau gateway antara perangkat nirkabel atau wireless seperti laptop, smartphone, atau tablet dengan jaringan kabel atau lokal. AP memungkinkan perangkat nirkabel untuk terhubung ke jaringan melalui teknologi Wi-Fi. Berfungsi menghubungkan perangkat nirkabel Wi-Fi ke jaringan kabel. Cara kerjanya, access point mengubah sinyal kabel menjadi sinyal nirkabel dan mengatur komunikasi dengan menggunakan protokol seperti 802.11 Wi-Fi. Selanjutnya, NIC atau Network Interface Core, perangkat keras yang berfungsi sebagai antarmuka antara komputer atau perangkat jaringan dengan jaringan komputer. NIC memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi dan bertukar data dalam jaringan, baik melalui koneksi kabel atau internet maupun nirkabel atau Wi-Fi. Fungsi menghubungkan perangkat nirkabel atau Wi-Fi ke jaringan kabel. Cara kerjanya, access point mengubah sinyal kabel menjadi sinyal nirkabel dan mengatur komunikasi dengan menggunakan protokol seperti 802.11 Wi-Fi. Cara kerja dan protokol yang digunakan untuk membangun jaringan komputer di sebuah perusahaan, yaitu yang pertama TCP atau IP. Protokol ini adalah tulang punggung komunikasi jaringan. Data dibagi menjadi paket-paket kecil yang diberikan alamat tujuan menggunakan protokol IP.
kemampuan dan keandalan data. Yang kedua, ARP atau Address Resolution Protocol berfungsi untuk menerjemahkan alamat IP ke dalam MAC dalam satu jaringan lokal. Yang ketiga, DNS atau Domain Name System mengubah nama domain menjadi alamat IP sehingga perangkat dapat mengakses layanan tertentu seperti situs web. Yang keempat, switching dalam LAN. Switch mengarahkan data ke perangkat tujuan menggunakan kabel atau MAC address. Selanjutnya, DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol memberikan alamat IP secara dinamis kepada perangkat dalam jaringan. Yang selanjutnya, HTTP atau HTTPS digunakan untuk mengakses halaman web. HTTPS menyediakan lapisan keamanan dengan mengenkripsi data menggunakan SSL atau TLS. Selanjutnya, proses routing. Ketika sebuah perangkat ingin mengirim data ke internet, paket data melewati router yang akan menentukan jalur terbaik menggunakan protokol routing seperti OSPF atau BGP. Baik, kesimpulan dari membangun jaringan komputer di sebuah perusahaan yaitu membangun jaringan yang baik memerlukan pemahaman perangkat keras dan protokol yang bekerja di belakangnya. Perangkat seperti router, switch, modem, dan firewall berinteraksi menggunakan protokol seperti TCP atau IP untuk memastikan transfer data yang aman, cepat, dan andal. Kombinasi perangkat dan protokol ini menciptakan jaringan yang memungkinkan komunikasi internal perusahaan maupun akses ke internet secara efisien. Sekian penjelasan dariku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.